Saya akan bahas salah satu faktor kunci rezeki, yaitu cara berlatih ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam, dan salam berlimpah. Sahabat, saya saat ini sedang berada di pusat kota Kudus, yaitu di alun-alun Kudus. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sempatkan membuat video yang berkaitan dengan bagaimana cara berlatih untuk ikhlas. Dan ini termasuk salah satu faktor kunci rezeki agar hidup kita bisa berkelimpahan rezeki, sahabat. Nah, pada dasarnya tidak banyak orang yang bisa ikhlas, bukan? Mungkin juga termasuk Anda yang nonton video ini. Saya sendiri pun juga masih berlatih untuk ikhlas, sahabat. Nah, karena ketika saat seseorang tertimpa musibah, tentunya mereka sangat terpukul, kemudian merasa sangat sedih, dan ikhlas itu tidak bisa serta-merta tiba-tiba seketika itu juga bisa direlakan atas musibah itu. Tentunya ada banyak faktor yang membuat dirinya tidak ikhlas. Katakanlah ketika kehilangan orang tua meninggal, atau kehilangan pasangan, suami atau istrinya meninggal dan sebagainya, musibah yang melanda, tentunya tidak bisa seketika itu ikhlas. Bahkan keikhlasan itu juga bisa dilatih, dan artinya adalah keikhlasan itu juga sulit ya, sahabat ya. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, untuk ikhlas itu susah. Nah, itulah kenapa banyak sekali orang-orang di dunia ini itu sangat susah untuk ikhlas. Memang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak gampang untuk dipraktekkan. Nah, kali ini saya akan beritahu Anda bagaimana cara agar bisa berlatih untuk ikhlas, sehingga kita benar-benar bisa ikhlas. Nah, begini sahabat, kunci untuk bisa ikhlas adalah kita bisa menerima, atau kita dengan legowo menerima apapun kondisi kita saat ini. Entah kita kena musibah berkaitan dengan kehilangan harta, ataupun musibah sakit, atau musibah apapun itu, maka kita yang perlu utamakan adalah sikap menerima terlebih dahulu. Ketika kita sudah bisa menerima, sahabat, maka ikhlas pun bisa dengan sendirinya tercipta dalam diri kita. Nah, atau mungkin juga saat ini Anda yang sedang susah dalam hal rezeki, melakukan usaha tidak bisa berkembang dengan baik, tidak bisa berjalan dengan lancar, dan seterusnya, lalu Anda susah untuk mengikhlaskan kondisi Anda saat ini. Nah, saat inilah Anda berlatih ikhlas yang akan saya berikan caranya kepada Anda. Jadi begini sahabat, untuk bisa ikhlas, kita perlu berbicara terhadap diri kita ngomong kepada diri kita sendiri ya sahabat. Caranya simpel sahabat. Nah, caranya adalah cukup ucapkan begini. Ya Allah, meskipun saya dalam kondisi, kondisi apa, misalnya sedang kondisi kesulitan uang, atau kena musibah apa gitu kan, sebutkan saja secara detail. Saya tetap ikhlas menerima hal ini ya Allah. Ya, Anda bisa sambil tepuk-tepuk dada Anda ya. Jadi ketok-ketok atau tepuk dada Anda. Biasanya sesuatu yang tidak bisa kita ikhlaskan, atau sesuatu yang merasa tidak enak, itu kan biasanya ada di bagian dada ya. Nah, sambil tepuk-tepuk, niatkan untuk membersihkan emosi yang tidak baik di dalam diri Anda. Nah, ya Allah, meskipun saya sedang kesulitan ekonomi, saya tetap ikhlas. Nah, ucapkan itu berkali-kali sahabat. Ucapkan itu berulang-ulang sampai Anda benar-benar merasa sedikit nyaman dari sebelumnya, ya. Nah, tetapi jikalau Anda sudah melakukan apa yang saya sampaikan tadi, ya, tapi tidak ada perubahan di dalam emosi Anda, tidak ada perubahan di dalam sikap Anda, tidak ada perubahan di dalam diri Anda dalam hal kenyamanan, masih saja kondisinya tidak nyaman, ya, Anda bisa katakan seperti ini. Ya, karena Anda merasa sangat susah untuk ikhlas, Anda bisa katakan seperti ini. Ya Allah, meskipun saya tidak
bisa ikhlas, saya tetap ikhlas. Sambil tepuk-tepuk dada Anda, sahabat. Jadi, Anda bisa mengikhlaskan ketidakikhlasan Anda, ya. Karena pada dasarnya tidak semua orang bisa seketika itu ikhlas atau melakukan cara yang pertama, ya. Ya Allah, meskipun bla 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 bla, saya tetap ikhlas. Itu belum tentu bisa, ya. Tetapi untuk cara yang kedua, ya Allah, meskipun saya tidak ikhlas atau saya belum bisa ikhlas, saya tetap ikhlas ya Allah. Jadi mengikhlaskan ketidakikhlaskan atau belum ikhlasnya diri Anda. Nah, sambil ketok-ketok atau tepuk-tepuk dada Anda dan ucapkan berkali-kali. Nah, Anda silakan praktekkan itu. Ketika Anda bisa melakukan itu, kemudian ada kenyamanan di dalam diri Anda, maka Anda sudah lebih baik, sahabat. Anda sudah berhasil untuk menciptakan keikhlasan di dalam diri Anda, sahabat. Karena pada dasarnya orang yang tidak ikhlas terhadap kondisinya, maka rezeki susah hadir. Katakanlah dia merasa usahanya tidak bisa lancar dan dia tidak bisa menerima bahwa usahanya tidak lancar, sahabat. Dia tidak bisa ikhlas dengan kondisi yang usahanya tidak bisa maju dan seterusnya. Ya, intinya adalah salah satu kunci rezeki untuk membuka keajaiban rezeki, peluang rezeki, dan keberlimpahan rezeki adalah ikhlas. Ketika ikhlas tidak bisa tercipta di dalam diri kita, maka rezeki susah akan datang di dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita bisa ikhlas, sahabat, ketika kita bisa menerima, kita bisa legowo terhadap kondisi apapun yang saat ini sedang menimpa Anda, maka insya Allah atas izin dan kuasa Allah, keberlimpahan rezeki akan hadir dalam hidup Anda ketika diri Anda sudah benar-benar ikhlas sepenuh hati. Baik, sahabat, hanya itu yang bisa saya bagikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Silakan Anda praktek ketika Anda mengalami suatu kekecewaan, kesedihan, dan ketidakikhlasan, atau Anda belum bisa menerima kondisi Anda saat ini. Silakan Anda praktekkan sampai benar-benar Anda merasa nyaman. Baik, semoga saya doakan untuk Anda kepada Allah, semoga hidup Anda selalu diberi keberlimpahan rezeki, Anda selalu didatangi berbagai peluang-peluang rezeki sehingga keberlimpahan rezeki selalu hadir dalam hidup Anda. Saya salam berlimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.